Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatannya untuk bisa bersama-sama hadir di acara seminar Green IT 2012. Adapun laporan saya pada hari ini yaitu seminar Green IT 2012 dilaksanakan di Wisma Gala Soraja Ballroom pada tanggal 8 Desember 2012. Adapun pemateri pada hari ini, yang pertama dari Departemen Komunikasi dan Informasi, yang kedua dari Cisco Indonesia, yang ketiga diskusi panel antara Lintas Arta dan Sementonasa, dan yang terakhir dari Chip Indonesia. Nasional Seminar Green IT 2012 ini kami persembahkan untuk setiap kalangan, tidak hanya menggunakan IT itu untuk keperluan sehari-hari, tapi di samping itu kita harus memperhatikan dampak-dampak yang memberikan kebaikan untuk lingkungan. Mudah-mudahan pada hari ini apa yang menjadi tujuan kami itu bisa tersampaikan, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada seluruh panitia atas kerja kerasnya. Semoga apa yang kita bisa tampilkan pada hari ini bisa memberikan yang terbaik kepada seluruh peserta. Saya rasa demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang, yang terhormat Bapak Ketua Jurusan Teknik Elektro, Bapak pemateri dari Kominfo, dan seluruh peserta sekalian yang saya hormati. Saya sangat appreciate banget, sangat bangga akan adanya kegiatan ini. Yang awalnya sebenarnya seminar Green IT ini kami launching juga untuk benar-benar supaya kami semuanya yang berada di program studi S1 terapan teknologi komputer dan jaringan di Politeknik ini juga bisa benar-benar menggunakan teknologi IT itu benar-benar bukan hanya sekedar kita pakai, tapi kita punya sesuatu yang bisa kita jadikan pegangan, ya, bahwasanya teknologi yang ada sekarang kalau kita mau sia-siakan energinya memang banyak, ya. Tapi dengan berlandaskan dari itu, ya mungkin sebentar bisa lihat video-videonya kenapa sampai kami sebenarnya mengambil tema Green IT sebenarnya. Jadi Green IT ini sendiri kami gagas dari beberapa rekan-rekan dosen untuk dijadikan sebagai acuan ke depannya dari program S1 terapan untuk bisa kami gunakan. Nah, inisiasi sepenuhnya dari adik-adik mahasiswa. Ini saya luar biasa bangga dengan mereka. Mereka patut diberi aplaus untuk kegiatan ini. Mereka dengan fighting spirit yang luar biasa bisa mensukseskan, dan insya Allah juga lewat acara ini kita sama-sama mengangkat tema bahwasanya green is not just color, but how we think about green in our life. Itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang, Bapak Dr. Firman MSc. Yang terhormat Bapak dari Menkominfo sekaligus sebagai pemateri, Bapak Dr. Rudi Lumanto. Selamat datang, Pak. Yang terhormat tim Cisco, tim masih dalam perjalanan IT, dan serta Bapak Ibu dosen dan adik panitia yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini acara seminar Green IT ini bisa kita selenggarakan. Pada pertama kali saya mendengar Green IT, saya berpikir apakah rekan-rekan dari S1 terapan teknik komputer dan jaringan ini ikut
tren dengan istilah go green, go green. Karena mungkin kita bertanya dalam hati, apa sih yang saya bisa lakukan terhadap IT dengan go green ini? Apakah saya harus menggunakan komputer atau semua perangkat IT harus berwarna hijau? Tentu tidak. Setelah saya melihat bahwa ternyata Green IT sendiri merupakan salah satu program pemerintah untuk mengurangi emisi karbon sebesar 26% pada tahun 2020. Ini disampaikan oleh Bapak Presiden pada pidato conference di Copenhagen dengan menekankan ada dua, yaitu satu, Green of IT yang menggunakan komponen-komponen teknologi informasi yang ramah lingkungan meliputi green hardware, CPU, memori, solid state, green material, dan memilih LED monitor. Yang kedua adalah green inisiatif, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kontribusi penggunaan energi rumah tangga terhadap polusi udara. Dari tema ini saya melihat bahwa rekan-rekan mahasiswa khususnya di S1 terapan teknik komputer dan jaringan ini sudah berpikir jauh, sehingga saya yakin bahwa kalau mahasiswa kita sudah berpikir bagaimana kehidupan mendatang, maka saya yakin mahasiswa politeknik secara umum dan secara khusus teknik komputer dan jaringan akan mengatakan no way untuk tawuran, no way untuk narkoba, karena kita sudah menyadari bahwa kehidupan ke depan masih jauh. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini membuka wawasan kita, dan saya yakin para pemateri pada hari ini sangat kompatibel, sangat capable untuk menyampaikan tentang Green IT. Mudah-mudahan wawasan yang kita peroleh pada hari ini bisa kita terapkan untuk kehidupan kita sehari-hari ke depan. Mudah-mudahan Elektro semakin jaya. TKJ, teknik komputer dan jaringan, menunjukkan bahwa memang teknik komputer dan jaringan yang berada pada level S1 terapan ini menunjukkan jati dirinya, karena ini yang pertama di Indonesia Timur. Kita memiliki teknik komputer dan jaringan pertama di Indonesia Timur. Mudah-mudahan kompetensi yang kita miliki bukan hanya tadi yang disampaikan oleh Ketua Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, bukan hanya sekedar bagaimana menggunakan peralatan, tapi bagaimana memanfaatkan efisiensi penggunaan peralatan itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita berkumpul di tempat ini, insya Allah dalam rangka mengikuti seminar yang bertemakan Green IT. Saya ingin sampaikan bahwa program studi TKJ adalah program studi yang berawal, yang diinisiasi dari kerjasama dengan Kementerian Pendidikan. Di program studi ini bukan dari dari usaha kita sendiri dari awal, tetapi itu ditunjuk oleh kementerian untuk menyelenggarakan namanya program studi TKJ tingkat diploma 3 kerjasama dengan kementerian dalam mempersiapkan tenaga-tenaga IT tingkat diploma itu. Maka di sana kita telah meluluskan sekitar ada 100 orang ya Pak Ibrahim, meluluskan tenaga diploma 3 di bidang TKJ kira-kira 100 orang, dan lulusannya itu alhamdulillah ada yang bekerja di Politeknik, ada yang lanjut di ITB, dan tentunya tidak ada yang tersisa karena mereka semua dipakai baik instansi pemerintah maupun swasta. Karena keberhasilan ini
Maka kami mencoba bersama dengan teman-teman di jurusan elektro, kita coba kembangkan D3 ini menjadi program dulu yang namanya D4 TKJ, itu ya. Tapi saya katakan D4 TKJ itu kurang tepat. Jadi saya tidak mau lagi menyebut nama itu D4 TKJ. Jadi, termasuk mahasiswa politeknik jangan menyebut D4 TKJ ya. Sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang baru, politeknik boleh menyelenggarakan program S1 terapan, S2 terapan, S3 terapan. Jadi D4 TKJ itu adalah sebetulnya adalah S1 terapan di bidang teknologi informasi. Nah, seperti itu. Jadi saya tadi bisik-bisiki Pak Ketua Program Studi, awas kalau menyebut nama D4 TKJ. Langsung dia bilang, S1 terapan tadi Bang, lulus. Tentu bukan, kita tidak mau disamakan dengan, dan saya tidak mau, karena beda dengan program-program sejenis ini, program studi sejenis yang ada di tempat lain di perguruan tinggi ini. Kita tidak mau seperti sekedar hanya pengguna teknologinya. Kalau sekedar pengguna teknologinya, saya kira kita tidak di situ. Pencipta teknologinya, ya aplikasinya macam-macam. Kalau kita IT ya pencipta teknologi IT, kan seperti itu. Kita ini sekolah teknologi, bukan sekolah bisnis teknologi, sekolah teknologi. Oleh karena itu, kurikulum TKJ tentu juga harus ke arah situ. Dan saya sudah melihat, membanding-bandingkan dengan beberapa politeknik yang kami anggap sudah lebih maju dari kita. Misalnya teknologi politeknik Nanyang di Singapura itu jauh lebih maju, mengembangkan software teknologi yang dibutuhkan untuk aplikasinya di IT. Nah itu sebetulnya. Yang kedua, kita memang merasakan begitu besar manfaatnya IT. Di mana saja kita bisa mengakses informasi, mau itu di kamar mandi kan, atau tempat tidur, itu kita bisa akses informasi dan melalui dengan jaringan internet. Kita pun bisa mengakses berita-berita hot, misalnya Aceh Fikri, lewat IT. Nah itu tidak mesti harus di koran, misalnya atau di TV ya. Coba buka internet, ketik di Google itu Aceh Fikri, maka akan keluar itu Aceh Fikri dan seterusnya. Jadi luar biasa memang ya. Saya bersyukur karena Pak Ketua Jurusan tadi sudah menyampaikan dia mau yang terbaik. Kalau sudah seperti mau yang terbaik, kami tinggal dorong saja supaya bisa terbaik. Jangan sampai nanti kami mau yang terbaik dan di bawah tidak mau terbaik, dia susah. Jadi saya kira begitu Pak Kajur, kita harus mengembangkan program studi ini jauh lebih maju dibandingkan program studi yang kira-kira sejenis ini yang ada di tempat lain. Saya punya obsesi kalau bisa tidak perlu lama-lama lagi kita bisa membuka program S2 IT. Jadi selalu saya ketemu Pak Doktor, ini andalan saya Pak Irfan karena dia sudah doktor. Selalu kalau saya ketemu Pak Doktor Irfan, saya selalu katakan kapan kita bisa menjajaki program S2 IT. Kenapa? Ini secara pasar ini menjanjikan. Kalau kita bicara pasar, mana ada perguruan tinggi Indonesia Timur ada S2 IT-nya? Tidak ada. Kalau ada yang mengaku-ngaku ada S2 IT, bukan sebetulnya S2 IT itu. Hanya mengaku-ngaku saja. Ya. Nah, ini pasar. Pasarnya apa? Setiap tahun kalau kita butuh sarjana IT untuk S2, tidak ada yang melamar. Karena memang tidak ada. Hampir semua perguruan tinggi, hampir semua instansi pemerintah juga swasta membutuhkan tenaga S2 IT. Ini, jadi pasar itu ada, pasarnya ada, tinggal kita mau membangun pabriknya. Oleh karena itu, kalau ini berhasil nanti,
Karena saya kasih target bahwa S1 terapan TKJ ini tahun depan kan sudah bisa mengeluarkan produknya. Ya, tolong dikawal produknya ini Pak. Saya selalu katakan produknya beda dengan yang ada di luar. Ya, karena memang kita di situ berkecimpung juga berbagai kompetensi, bukan cuma TKJ. Di sana diajar oleh ada orang telecommunication, berarti dia juga memiliki kemampuan di bidang telekomunikasi. Nah, seperti itu. Kalau tahun depan kita bisa telurkan S1 terapan ini, maka kita sudah punya ancar-ancar akan kita bisa buka S2-nya. Akan seperti itu. Nah, jadi kita harus lebih maju berpikir, karena bapak-bapak yang ada di situ semua yang muda-muda. Tidak ada di dusun Politeknik di sini yang kelihatannya kalau jalan jongkok-jongkok, toh. Nah, semua saya lihat kalau jalan, waduh, naik tangga semua bisa, tidak perlu pakai lift. Itu artinya dosennya semua masih muda, fresh, tinggal bagaimana bisa melakukan inovasi, kreasi-kreasi. Saya kira itu. Saya sangat support kegiatan ini. Oleh karena itu saya minta Pak Kajur, Pak KPS, kalau bisa, ini perguruan ini kan mendadak, sangat mendadak karena ini belum direncanakan di penganggaran Politeknik. Kita mau ada kegiatan itu terintegrasi dan bisa dibiayai oleh Politeknik. Oleh karena itu harus dimasukkan di program di tahun 2013. Nah, supaya nanti kita bisa juga ikut berkontribusi. Nah, karena saya lihat tadi di sini tidak ada sponsornya Politeknik. Di atas Pak. Ya itu hanya menggunakan lambang Politeknik saja, bukan sponsor. Nah, saya akui memang tidak ada Rp1 pun saya kasih dia. Ya karena saya tidak bisa mengeluarkan uang kalau tidak ada mata anggarannya. Nah, seperti itu. Itu saya kira ya. Nah, ya saya kira dosa terlalu lama saya bicara di sini karena masih ada lagi. Saya harus buka acara di kampus dan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Seminar Nasional Green IT dibuka dengan resmi. Terima kasih.